Assalamualaikum, welcome back to my channelnya Reniner Aini. Jadi vlog kali ini persiapan buat menu tajil sama buka puasa. Nah barusan itu lagi potong labu, terus si bijinya itu mau ditanam lagi. Jadi sekarang lebih seneng nanam biji sih. Nah ini labunya dicuci bersih, potong kotak-kotak kecil sih biar enak makannya nggak kedian. Terus sama kolang-kaling juga dicuci juga. Jadi tadi beli di warung dari nah ini nih, si bijinya dipisahin dari serabut kayak gitu, serabutnya disatuin sama si kompos, nanti sampah organiknya disatuin di ember kompos. Nah ini beli parutan kelapa juga di warung, jadi hari ini belanjanya di warung, nggak di pasar. Baru kali ini sih pakai santannya pakai kelapa parut, biasanya pakai kara biar praktis, tapi ini nyobain soalnya nggak usah marut juga. Nah ini pakai gula aren. Gula arennya beli di pasar waktu itu, udah lama banget sih dulu, tapi masih ada karena emang masaknya jarang pakai gula aren juga sih. Kalau mam di sini suka pakai gula aren apa gula putih? Kalau aku sih kesininya gula putih. Nah sebelum itu si gula arennya mau dimasak dulu pakai air, karena kan biasanya di dalam gula itu suka ada apa sih, yang bintik-bintik hitam, kadang suka ada semut, makanya nanti disaring. Nah ini diaduk aja sampai mendidih, sampai gula arennya itulah pokoknya. Nah si parutan kelapa ini mau disaring, nanti diambil itunya, tadi dikasih air sekitar 1000 liter lah, 1000 mililiter 1000 liter gitu. Nah itu ampasnya. Nah baru dimasak. Pas dimasak ini, nah ini nih gula merahnya disaring kayak gini, jadi yang kotor-kotornya nggak kebawa. Nah gitu tinggal diaduk, terus dimasukin kolang-kaling sama labunya. Ternyata pancinya kurang gede, akhirnya ya udah diganti deh pancinya. Nah adukannya juga pakai buat masak, soalnya yang tadi kekecilan kependekannya udah jadi, udah beres. Nah lanjut bikin bakwan, tadi kan kolak, sekarang lanjut bikin bakwan. Jadi ada yang manis ada yang asin, cuma pakai wortel sama kol, udah simpel banget sih, nggak pakai yang lainnya. Nah kayak gini pasti bibi juga udah pada tahu lah ya mam ya. Tinggal potong. Pasti setiap buka itu selalu ada gorengan, entah itu bakwan atau tahu, kadang tempe mendoan, tapi selalu bikin sendiri, jarang beli kalau pas bulan puasa. Nah kayak gini potong-potong, kita satuin. Oh iya, kebetulan tadi ke warung lupa beli bawang daun, tapi untung di depan rumah ada, jadi kita tinggal panen bawang daunnya, tinggal dipotong aja. Karena ini udah lumayan tinggi, udah bisa dipakai. Nah itu sebelahnya ada bayamnya udah gede, cuma yang jadi cuma 2 batang sih dari beberapa batang yang ditancepin. Jadi udah hampir berapa bulan ya selalu ditanam sih bekas bawang daunnya. Daun bawang apa bawang daun? Daun bawang. Jadi si akarnya suka jadi gitu. Nah kalau bikin bakwan, yang pertama itu sayurannya dulu, nggak tepungnya dulu ke aku. Nah ini sisa akar daun bawang hari kemarin lupa belum ditanam, sekarang tanam dulu. Udah gitu. Nah simple sih, pasti mam Lisa juga udah pada bisa lah ya bikin bakwan. Ini cuma pakai tepung terigu kurang lebih sekitar 8 sendok makan, biasanya tambah tepung beras, cuma kebetulan tepung berasnya udah habis. Nah cuma dikasih garam, kaldu ayam sama merica sama ketumbar bubuk. Jadi merica bubuk, ketumbar bubuk, udah deh diaduk pakai air. Nah kayak gini baru pakai air. Jadi tajil hari ini mau bikin kolak, tadi udah bikin kolaknya. Nah ini untuk makan, ini mau bikin tumis tahu toge sama telur dadar.
Nah untuk togenya sendiri dibagi dua, nggak pernah sebungkus dimasak langsung sih. Nah tahunya juga sama, dibagi dua juga, jadi biar buat sekali makan, biar nggak nyisa banyak. Jadi nggak ada yang kebuang. Nah sebelumnya sih togenya suka dicuci dulu, terus kalau aku jarang dibuangin sih ekornya, udah aja kayak gitu. Nah tahunya mau digoreng dulu gitu, simple. Nah paling seneng banget pakai katel itu, nggak tahu kenapa seneng aja pakai katel itu kalau buat masak-masak. Tipis meskipun dia udah penyon-penyon karena jatuh, pinggirnya udah hitam-hitam, tapi paling enak sih pakai katel ini. Nah kebetulan Bilkis itu ada tugas sekolah, harus foto berbagi. Nah bingung kan ngedadak foto berbaginya, udah aja bagiin kolak aja ke bibi di belakang begitu. Ini untuk bikin telur dadarnya, cuma pakai 3 telur, nanti tambah wortel sama bawang daun, bumbunya cuma garam sama kaldu ayam. Udah simple banget sih mam, kayak gini. Nah dikasih bon cabai biar agak pedes dikit, selalu kasih bon cabai. Nah ini wortel sama bawang daunnya udah ditipis-tipis gitu biar ada sayurannya juga. Kasih tepung 1 sendok makan biar nanti pas digorengnya agak tebel gitu. Tinggal diaduk, cuma diaduk gini aja, simple. Jadi menu hari ini nggak ribet, simple banget. Yang penting ada sayurannya, ada proteinnya dari tahu sama telur, sayurannya ada wortel, ada toge juga. Nah kayak gini, ini pakai apa sih namanya, happy cock, karena mau digulung biar bentuknya kotak, sekalian sambil numis itu toge sama tahunya, jadi dua-duanya kepake kompornya. Simpel sih. Kalau untuk bumbu-bumbu tumis pasti semua juga sama ya, yang biasa 2 bawang gitu, garam, gula, merica, udah, nggak ada yang lain. Kadang suka tambah saus tiram, kebetulan ini nggak pakai saus tiram. Nah gitu. Nah ini baru digulung. Senang aja sih kalau telurnya digini, nanti tinggal dipotong jadi tebal. Jadi pakai tepung itu biar agak tebal telurnya. Nah ini udah jadi tumis toge tahunya, terus telur dadarnya juga udah jadi. Bukan telur dadar sih, telur digulung kayak gini. Terinspirasi dari mamam, dari orang Korea yang suka bikin telur dadar digulung gitu, yang harusnya nampaknya kotak sih, cuma kebetulan nggak punya, udah aja pakai yang ada happy cock. Nah sambil masak bakwan tuh sambil nyuci piring, jadi nggak ada cucian yang numpuk di tempat cuci piringnya bekas masak-masak yang tadi kayak gitu. Lagi masak sholat asar dulu, jadi mau ibadah dulu. Kebetulan udah hampir jam 4:30 sih, jadi harus sholat. Nah, udah gitu lanjut beres-beres, jadi cuma sapu-sapu aja, sapu-sapu kayak gitu. Nah ini mau buang kompos, jadi sampah organik, sampah dapur itu nggak pernah dibuang ke TPA udah beberapa bulan, hampir setahun lah kalau bisa dibilang. Nah ini tadi ada ampas kelapa, kulit sayur, ada nasi juga, sisa nasi dimasukin ke ember. Itu tadi di bawahnya ada daun-daun kering dulu, jadi pakai daun kering. Nah terus tutup lagi daun kering, terus nanti ditutup pakai tanah. Udah deh kayak gitu terus sampai embernya penuh. Nah kalau udah penuh udah ditutup, paling seminggu sekali itu diaduk biar ada oksigennya masuk gitu, jadi cepat terurai si sampahnya. Nah kayak gini semua tinggal ditutup pasir. Harusnya sih nanti kalau udah ditutup pasir itu harusnya disiram sama air, cuma kebetulan lagi nggak ada. Nah ini beres kompos langsung siram-siram tanaman. Nah ini benih melon, itu ya indah banget mataharinya. Sekarang mau nyiapin tajil buat berbuka, jadi mau bikin es cincau, koko pandan,
Ini sama kolak sama bakwan. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya Mam. Nah, kali ini videonya sambil ngomong gak apa-apa ya, lagi males ngedit nulis. Jadi nih cuma pakai koko pandan sama cincaunya itu dari Nutrijel, jadi bikin sendiri pakai es batu, udah kasih air. Makasih semuanya udah nonton channel Reni Nur Aini. Minta supportnya ya dengan cara like dan subscribe. Makasih.